Sejumlah 99 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 non-optimalisasi formasi tahun 2024 dilantik secara serentak se-Indonesia oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kamis, 23 Oktober 2025, secara virtual, di Gedung El Hajj Convention Center, Asrama Haji Gorontalo. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Haji Kaswat Sartono didampingi Kabak TU, Haji Mahmud Yebobihu, para pejabat administrator Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo serta Kakan Kemenak Kabupaten Kota turut menyaksikan pelantikan tersebut. Dalam arahannya Menteri Agama RI, Haji Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pengangkatan P3K tahap 2 non-optimalisasi ini merupakan salah satu upaya Kementerian Agama yang merupakan program pemerintah untuk menyelesaikan status pegawai non-ASN yang selama ini telah mengabdi di Kementerian Agama. Apakah saudara-saudari bersedia mengangkat sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kementerian Agama se-Indonesia. Kementerian Agama hari ini, khususnya di Provinsi Gorontalo, memperoleh alokasi tambahan P3K yang dikukuhkan secara serentak oleh Menteri Agama seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Gorontalo untuk hari ini mendapat tambahan 99 orang, sehingga ini tentu kita harapkan pelayanan, bimbingan, sekaligus pendampingan kehidupan umat beragama semakin berdampak, semakin kuat, dan semakin dirasakan. Kementerian Agama diharapkan memiliki kontribusi yang nyata dan sekaligus juga dirasakan oleh umat beragama. Nah, posisi P3K sesungguhnya sama dengan posisi PNS, karena dalam Undang-Undang ASN itu terbagi menjadi dua, ada PNS dan ada P3K yang memiliki 3 fungsi pokok, yaitu melaksanakan kebijakan. Kemudian yang kedua, fungsi ASN adalah memberikan pelayanan umum, dan yang ketiga adalah pemersatu bangsa. Dalam konteks pemersatu bangsa, maka seluruh ASN berkewajiban untuk netral dalam sekat-sekat politik praktis. Nah, inilah yang menjadi penekanan Bapak Menteri Agama sekaligus harapan seluruh komponen umat beragama bahwa penambahan P3K ini tidak semata-mata hanya dilihat dari aspek kepegawaian, tapi juga harus dilihat dari aspek pelayanan. P3K ini kan sesungguhnya sudah bekerja. P3K ini sudah punya pengalaman, ada yang sampai 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi sesungguhnya mereka ini sudah tahu betul tentang apa yang harus dilakukan. Kalau P3K itu sudah mempunyai pengalaman, baik pengalaman birokrasi maupun pengalaman teknis pelaksanaan tugas. Jadi inilah, karena kita semua ini sudah punya pengalaman masing-masing, ya bersyukurlah
ASN atau P3K ini yang kebetulan dapat tugas di tempat yang semula itu berkah, yang dapat penugasan di lain tempat itu bagian dari pengabdian.